At-takabburul mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong itu shadaqah, bukan hadis Nabi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Waalaikumsalam. Tausiah Ustaz lewat YouTube dengan pengajian begini Ustaz. Terima kasih. Langsung. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah perempuan di rumah. Hukum asalnya perempuan itu menetap di rumah. Lalu kemudian dia dibolehkan Nabi SAW beraktivitas karena ada manfaat. Kalau lebih berat mudaratnya, maka dalam Islam diajarkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Nabi, i'takafa Rasulullah SAW fil ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi SAW melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Summa atakafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi tetap i'tikaf. Itu maknanya kalau i'tikaf 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi mendengarkan tausiah 30 menit 1 jam. Nah, jadi al-jaza' ala qadril amal. Balasan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Bagaimana dia berangkat dari rumah, berjalan kaki, naik kendaraan, berapa habis biayanya sampai ke tempat tujuan. Tapi kemudian sekarang dengan adanya kemudahan, dia bisa ngaji, dia bisa mendengarkan pengajian, dia tinggal tulis saja di YouTube. Ustadz Tengku Zulkarnain, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Ustadz Fulan, tinggal dia Ustadz Adi Hidayat, kemudian catat mana yang penting, lalu kemudian mana yang mau ditanyakan bisa dia tanya melalui pas pengajian langsung dengan ustadz-ustadz yang terdekat. Oleh sebab itu kalau ditanya mana yang lebih besar manfaatnya, pahalanya, al-jaza' ala qadril amal. Kesulitan, makin sulit, makin ribet, makin susah, makin payah, itu makanya tahajud dikhususkan. Kenapa? Karena di sana ada melawan kantuknya, ada melawan tidurnya, ada kesulitannya. Semakin sulit dia, semakin payah dia, maka semakin besar balasan. Tapi puncak dari balasan itu adalah kadar keikhlasan. Dan yang tahu ikhlas itu hanya Allah ikhlas itu hanya Allah dengan orang yang beramal itu saja. Sampai malaikat pun tak tahu orang itu ikhlas apa tidak. Kalau Ustadz mengatakan malaikat tak tahu orang itu ikhlas apa tidak, dari mana hadis mengatakan kalau seorang mau beramal soleh, kata Allah kepada malaikat, catat. Tapi kalau dia mau buat dosa, jangan catat. Kalau jadi dia buat amal soleh itu, catat 2. Kalau tak jadi dia buat amal soleh itu, catat 1. Paling tidak dia sudah berniat. Padahal malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati orang. Dari mana malaikat bisa mencatat? Ternyata orang berniat baik, maka keluar dari jantungnya itu aroma yang harum semerbak. Ketika malaikat mencium aroma harum semerbak, ditulisnya. Begitu kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Oleh sebab itu maka kita berusaha berniat baik, berbuat baik, beramal baik. Lalu kemudian datang pandemi, kita tidak putus pengajian, kita ikuti program-program kajian melalui televisi, melalui internet, dihiasi dengan keikhlasan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah sebagai bekal menghadap Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Pertanyaan saya, ini Ustaz menanya, kalau kita punya rezeki dari pekerjaan kita sendiri, terus kita mau kasih ke orang tua, apakah kita harus izin suami atau tidak? Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita dikasih rezeki juga dari suami, jatah kita sebagai istri, kita harus izin suami juga atau enggak kalau untuk kasih ke orang tua? Itu aja Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam lakum walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu, hai para suami laki-laki, dapat setengah 50% harta istrimu kalau mereka tidak punya anak. Tapi kalau mereka punya anak, melahirkan anak, kamu menikah dengan dia dapat anak, maka suamimu dapat 1/4, 25%. Saya ulang sekali lagi. Suami kalau istrinya meninggal, dia dapat setengah. Tapi kalau ada anak, dia dapat 1/4, 25%. Apa makna ayat ini? Oh, ini kan ayat tentang pembagian harta warisan, Pak Ustadz. Betul. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ketika laki-laki perempuan menikah, harta perempuan tetap diakui milik perempuan. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Dalam harta ibu kerja, bapak kerja, ibu punya tanah, punya duit, bapak juga sama. Apa beda harta bapak sama harta ibu? Dalam harta bapak, dalam gaji bapak, dalam duit bapak ada hak ibu. Tapi dalam duit ibu tak ada hak bapak. Saya jelaskan sekali lagi. Dalam duit bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Nafkah itu 5. Yang pertama kasih makan, yang kedua kasih pakaian, yang ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan, yang kelima perhatian. Nah, ini nafkah. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Lalu kemudian kalau ada perempuan, bisnismen, usahawan, dia punya duit, dia punya harta warisan, dia dapat durian runtuh, dia dapat warisan dari bapaknya, dia punya kos-kosan, dia punya mall, dia punya segala macam. Lalu kemudian dia mau sedekah, apakah dia minta izin pada suaminya? Secara adab, iya, sopan santun, tata krama. Dia katakan kepada suaminya, "Mas, aku mau sedekah." Suaminya tinggal ngangguk aja. Ya. Karena sebetulnya itu dia bukan minta izin hak milik, tapi dia sebagai kulonuon, sebagai ungkapan dia beradab sopan santun. Itulah perlunya laki-laki paham mana kewajiban dia, mana milik dia. Karena banyak juga orang yang tak paham. Setelah menikah dia katakan, setelah aku menikah sama aku, maka semua harta-hartamu itu, mobil-mobilmu, rumahmu adalah atas namaku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Nah, ini tak betul. Oleh sebab itu maka ada harta laki-laki, ada harta perempuan. Di dalam harta laki-laki itu ada hak perempuan namanya nafkah, dan di dalam harta perempuan itu tidak ada hak laki-laki. Tapi di perempuan tidak semena-mena, karena perempuan bekerja karena ada izin dari laki-laki. Jelas? Tak jelas? Ulang balik videonya. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan, kalau kita sedang tidak sholat, itu boleh nggak buka Quran terus mengaji? Dan lalu kebetulan saya punya anak, jadi saya sering nemenin dia ngaji. Terus dia bilang selalu nggak boleh loh Ma. Boleh nggak Ustaz gitu ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Perempuan yang dalam keadaan perempuan yang dalam keadaan haid, menstruasi, uzur syar'i, tidak boleh melakukan 7. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh puasa, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat. Dari mana Ustaz baca ini? Dalam buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Bagus Bapak Ibu beli buku ini sebagai referensi, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Islamic Jurisprudence and Evidence. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ditulis ulama Suriah, mantan dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus University. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 7 tadi. Tapi, ini tapi.
Ada mazhab dua yang membolehkan perempuan sedang halangan membaca Quran. Pertama, mazhab Maliki membolehkan perempuan mengulang hafalannya kalau dia hafiz. Ada anak ibu sekolah tahfiz, hafal dia 30 juz atau 15 juz, satu hari dia mesti ngulang 2 juz. Kalau tak diulangnya hilang hafalannya, maka dia boleh mengulangi hafalannya an zahri qalbin, dalam hati. Jadi kalau nampak nanti anak ibu diam aja, nah, itu sedang ulang hafalan. Kalau dia hafal Quran. Kalau tidak, tak tahulah entah kenapa dia diam. Nah, diam aja. Berarti dia sedang ngulang. Karena ngulang hafalan itu bisa di dalam hati. Mazhab Maliki. Yang kedua, mazhab Hambali. Boleh membaca Quran dengan alasan mengajar. Nah, itu tadi ibu. Ibu masuk dalam kategori yang boleh karena ibu sedang mengajar anak atau guru di sekolah. Tapi bacanya potong-potong. Ya ayyuha, ya ayyuha. Allazina amanu, kutiba, alaikum, siam. Nah, tidak baca sambung. Nah, ini tentang fatwa pendapat ulama. Kalau ada ustadz yang mengatakan boleh aja megang Quran, baca Quran, silakan. Berarti dia ahli fatwa, ahli ijtihad. Saya tak pernah berfatwa, saya tak pernah berijtihad. Saya hanya membacakan kitab yang ada diterangkan ulama, itu saya sampaikan ke jamaah. Karena ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang paling berani berfatwa, paling berani masuk neraka. Nauzubillah. Saya seumur-umur tak pernah berfatwa. Saya hanya membaca pendapat para ulama, mensosialisasikan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, termasuklah dalam masalah pertanyaan-pertanyaan ibu tadi, itu saya kutip dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan ceramah Ustaz tentang ayat-ayat pendek waktu kita baca sholat itu supaya kita ngerti artinya. Jadi kalau seandainya Ustaz kita sholat membaca setelah Fatihah kita baca ayat-ayat lain tapi kita tidak mengerti artinya, sedangkan ayat-ayat pendek kita mengerti ayatnya. Mana yang lebih bagus yang kami tekuni Ustaz? Saya rasanya itu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 5 tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Tangga yang pertama, dengar dulu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Dengar. Nah, jadi hidupkan MP3 di mobil, di kamar, di kendaraan, dengar MP3 aja dulu. Dengar orang ngaji dulu. Lalu setelah mendengar itu meningkat, mulai meniru membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mulai melafazkan, meniru. Karena asal bacaan Quran itu meniru. Bagaimana huruf Ta, bagaimana huruf A, bagaimana huruf Za, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mulai memahami. Belilah Quran yang ada tafsirnya, yang ada potong kata-kata, terjemah perkata, yang ada idgham qalqalah gunnah bila gunnahnya, yang ada asbabun nuzulnya, yang ada maknanya, yang ada tajwidnya. Ini level ketiga. Yang keempat, mengamalkannya dalam kehidupan. Yang terakhir, yang kelima, puncaknya khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Di antara kita ini siapa yang paling baik? Man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi kalau ibu mau kesempurnaan, yang paling baik adalah ibu baca surat-surat yang panjang, ibu hafal, ibu baca dalam sholat. Tapi kalau ibu belum mampu, ibu baca surat pendek, ibu hafal, ibu pahami, ibu baca dalam sholat. Tapi dalam proses itu, ibu tetap membaca surat panjang dengan melihat maknanya, memahaminya, dibaca dalam proses. Mungkin untuk sholat yang sholat malam, sholat maghrib, sholat isya, ibu baca dulu karena waktunya pendek, karena sibuk, ibu baca surat pendek dengan paham arti. Untuk zuhur dengan asar, karena di kantor atau di luar waktunya panjang, ibu baca surat panjang. Tapi tetap dalam proses untuk memahami ayat-ayat ini. Tapi jangan ini dijadikan memberatkan kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Yang penting kita tidak pernah merasa selesai. Sampai hari ini saya tak pernah merasa selesai menuntut ilmu. Belajar Islam ini sama seperti berjalan di tepi pantai. Kalau kita berjalan tepi pantai, pertama tenggelam mata kaki kita. Kita sangka laut ini, lalu kita jalan tenggelam lutut kita.
tenggelam. Lama-lama kita tenggelam, rupanya lautan ilmu ini masih luas. Jadi terus banyak hal yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu ibu buat dia selang-seling. Sekali-sekali baca surat pendek paham, sekali-sekali baca surat panjang Ar-Rahman atau Tabarak atau Yasin yang tidak paham semuanya. Maksud saya Yasin itu dipotong-potong waktu tahajud. Bangun malam, sholat sunat wudu, lalu kemudian sholat sunat taubat, lalu kemudian sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat witir. Dipotong-potong ayat-ayat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi kata Ustaz dari anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iqbal, Ustaz. Saya mau bertanya. Saya pernah dengar ceramah Jumat, ada yang berkata, Ustaz yang ceramah itu dia bilang sombong terhadap orang sombong itu sedekah, Ustaz. Nah, jadi saya di situ bingung. Kan sombong ini salah satu yang tidak disukai sama Allah. Nah, jadi gimana mengartikannya itu? Karena saya baca-baca juga di internet, nggak ketemu juga Ustaz yang sahih gitu, hadis ini benar atau tidak gitu. Itu pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. At-takaburul mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong itu shadaqah. Bukan hadis Nabi, bukan ucapan Nabi. Itu ucapan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 di Mesir, makamnya di Kairo, Mesir, Ustad. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Saya kalau kepada bapak-bapak tak pernah saya sombong, karena ini orangnya baik-baik semua. Maka siapa nama Ustad? Ustad Abdul Somad. Tulis nama Pak Ustad sini, Ustad Abdul Somad. Tapi kalau ada orang yang sombong-sombong, itu saya buat panjang-panjang. Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LCM, sampai hampir sepanjang amplop. Untuk apa? Untuk menjatuhkan dia. Jangan disangkanya dia aja yang paling hebat. Kita tunjukkan kita, biar jangan apa kali dia. Paham kan? Nah itu. Tapi tidak semua orang bisa model gitu. Jadi ada orang-orang yang kita tengok, kita lihat, oh ini orangnya kalau kita gas nih bisa turun ego dia. Ada model gitu. Ustadz kan cuma ceramah di ini aja. Ada rupanya kawan Ustadz yang artis kenal. Ada. Ini fotoku sama Sultan Jorgi juga. Nah, baru tahu dia kan. Nah, oleh sebab itu maka ini at-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Ustadz Somad itu kan cuman kawannya cuman ece-ece aja tuh. Paling-paling tinggi RT RW. Ini sama Pak Musara Jeksa. Tak kau tengok kami jalan-jalan kemarin. Mandi sungai kemarin. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang yang sombong, shadaqah. Shadaqah untuk menyadarkan dia. Karena dia ini katak dalam tempurung. Disangkanya dia aja yang besar. Begitu dibukakan tempurung baru dia sadar. Ada lembu yang lebih besar. Dipaksanya besar, pecah perutnya, mati dia. Oleh sebab itu maka, tapi tidak pukul rata. Kita pahami psikologis orang. Ada orang modelnya kalau cerita sama dia, ibarat kita naik kap 70, kita baru 70, dia udah gas 120. Saya kalau ada orang begini-begini ini, tak bisa kita kejar. Nah, saya bilang, pergilah kau duluan. Tapi ada model orangnya yang bisa kita sadarkan dengan itu. Nah, itu ungkapan bukan hadis Nabi. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi bisa Ustaz? Protokol. Satu lagi. Bismillah. Waalaikumsalam. Pertama Ustaz, saya subscriber Ustaz Usul Official. Mana tahu nanti Ustaz boleh beli buku kami terima biasa. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, kebetulan ini baru kejadian tadi Ustaz. Jadi tadi ada pula Ustaz yang mengajarkan tentang faraid Islam. Terus yang bingung kita, kebetulan saya pengacara Ustaz. Ketika beracara di pengadilan, yang kita ikuti ini kan kompilasi hukum Islam tentang waris tadi. Jadi macam Ustaz bilang tadi kan memang ada bagian istri, uang istri, yang penghasilan suami itu ada bagian istri. Tetapi ketika mereka berpisah, kalau dalam hukum Islam menurut hukum Indonesia-nya, uang istri tadi juga masuk bagian dari
harta bersama. yang awalnya kalau begini Ustaz, kalau saya yakini apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, cuma masalahnya ketika berperkara Ustaz, kalau kita terapkan yang tadi, hakim tidak pula menerapkan apa yang disampaikan tadi, tapi kita menerapkan pada kompilasi hukum Islam tadi. Nah, menurut Ustaz macam mana lah provisi kami ini Ustaz kalau menangani perkara seperti ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Pak pengacara nih Pak Ustaz saya tulis. Cuman Pak pengacara itu tak pula bisa nengok apa-apa tulis. Ada kamera. Ada layar. Mohon maaf Ustaz. Ada namanya fikih Islam. Ada namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Saya ambil contoh kasus begini. Ada si D, Datuk. Datuk ini punya anak. Si anak ini punya anak lagi, namanya cucu, ya kan? Lalu kemudian meninggallah si anak ini tahun 2010. Setelah itu meninggal si datuk ini 2020. Pertanyaannya, dapat warisankah si cucu? Ada anak warisannya lagi. Ada si B, ada si C, ada si D. Jadi si datuk ini punya anak 1, 2, 3, 4. Cuman ayah si cucu ini meninggal 2020. Pertanyaannya, apakah si cucu ini dapat harta warisan? Apakah si cucu ini dapat warisan? Tak dapat. Kenapa tak dapat warisan? Karena ayah dia lebih dulu meninggal dari si datuk. Akhirnya datanglah si cucu ini ke pamannya, ke pakciknya. Pakcik, ya, mana jatahku? Atuk kan sudah meninggal. Kata si paman, kau tak dapat. Kenapa kami tak dapat? Karena ayah kau mati duluan. Mengamuklah dia. Memangnya ayah kami itu mati minta request. Sudahlah ayah kami mati duluan, kami tak dapat pula. Maka diselesaikanlah ini oleh kompilasi hukum Islam untuk menyelesaikan konflik. Maka ditetapkanlah bahwa si cucu boleh mendapatkan harta dari si datuk dengan syarat tak lebih dari jatah si paman-paman B, C, D. Lalu kemudian orang mengatakan, tengok tuh, hukum Islam tak lengkap kan? Kenapa pula cucu tak dapat, tak dibahas dalam Islam? Dia lupa. Sebetulnya kalau paman-pamannya ini berakhlak dan takut pada Allah, sebelum keponakannya ini minta, sudah dikasihnya duluan. Tapi karena pamannya ini tak berakal, tak belajar, tak berakhlak, maka habis. Nah, itu. Jadi kompilasi hukum Islam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Ini sebagai sampel contoh. Kasus Pak pengacara. Ini sampel contoh. Sekarang contoh yang real yang ditunjukkan Pak pengacara tadi. Ada suami, ada istri. Maka tadi sudah saya jelaskan pembagiannya. Tapi kemudian kompilasi hukum Islam mengambil hukum dari fikih juga. Dari fikih juga diambilnya hukum musyarakah. Musyarakah itu adalah orang yang berkongsi. Misalnya saya punya modal, lalu bapak yang memutarkan modal, lalu kemudian kita bagi hasilnya 50-50. Jadi sebetulnya yang dipakai dalam gonogini itu adalah diambil dari musyarakah ini, dari hukum berkongsi itu, hukum berkoalisi. Maka dianggaplah dia dalam kompilasi hukum Islam sejak menikah tahun 1990 sampai ke 2010, maka selama 20 tahun itu dianggap dia sedang berpartner, bermusyarakah. Maka dibagilah hartanya menurut hukum musyarakah.
Jadi ustadz ketika menetapkan hukum itu sebagai pengacara, jangan takut. Itu bukan berarti melawan hukum Allah, karena dipakaikan hukum musyarakah di sini, dan yang menyusun kompilasi hukum Islam ini bukan pengacara konvensional. Ustadz-ustadz dilibatkan di situ, ulama dilibatkan di situ. Ada dasarnya. Diambil dari sini, tipis dia, kompilasi hukum Islam Indonesia. Ditetapkan sebagai menyelesaikan konflik ketika terjadi masalah di antara umat Islam. Jadi sekali lagi, sebagai pengacara, ustadz tetap perjuangkan itu, tidak perlu takut. Begitu juga dengan misalnya yang diatur lagi dalam kompilasi hukum Islam, seorang suami, ini kalau saya jelaskan banyak ibu-ibu nih bubar nanti nih. Bisa saya jelaskan? Janji? Seorang suami, misalnya nanti saya sebut, misalnya seorang suami pergi dia ke Kalimantan, lalu kemudian nikah dia di Kalimantan. Pernikahannya itu menurut hukum fikih sah apa tak sah? Oh, sah kata mereka, Bu. Sah. Sah. Tapi menurut kompilasi hukum Islam tidak sah. Kenapa? Karena dikeluarkanlah sebagai standar, karena banyak laki-laki nih tak jelas dipermain-mainkannya itu, maka dalam kompilasi hukum Islam tidak boleh laki-laki menikah kecuali ada izin tertulis dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan. Makanya ibu sebelum tidur tuh pastikan tidak ada pulpen dan kertas kosong di dekat-dekat itu. Mana tahu kita tengah malam materi 6.000 kan? Jadi kompilasi hukum Islam ini disusun untuk menyelesaikan konflik di tengah masyarakat, terkait dalam masalah keluarga, dalam masalah pembagian harta warisan dan lain sebagainya. Dulu kerajaan-kerajaan Islam ini memakai hukum Islam semuanya. Kerajaan yang paling tua adalah kerajaan Aceh. Nama sultannya Malikul Saleh, meninggalnya tahun 1297. Malikul Saleh 1297, pakai hukum Islam. Lalu kemudian Wali Songo, Pak Ustadz, Wali Songo tuh 1400-an guys. 200 tahun setelah kerajaan Aceh baru Wali Songo di Pulau Jawa. Lalu kemudian adalah Sultan Agung. Ini masa keemasan Islam di Pulau Jawa. Sultan Agung 1600-an. Dibuatlah pengadilan namanya Pengadilan Serambi. Kenapa disebut Serambi? Karena hakimnya memutuskan perkara itu di Serambi Masjid. Baru kemudian pada tahun 1800-an keluarlah KUHP, KUHD. KUHP kita undang-undang hukum pidana, KUHP kita undang-undang hukum perdata, KUHD kita undang-undang hukum dagang yang dikeluarkan oleh Belanda, POC. Maka dikebirilah hukum Islam, tidak lagi mengatur pidana, perdata, dagang, ekonomi. Hukum Islam dikerdilkan, hanya mengatur hukum keluarga saja. Dan sekarang, bulan lalu, ada seorang mahasiswi menggugat supaya hukum keluarga ini dibuang dari Mahkamah Agung, sehingga tidak lagi ada hukum Islam secara konstitusi yang diakui. Dari Mahkamah Agung dituntutnya ke Mahkamah Konstitusi. Kita banyak tak melihat itu karena kita sibuk dengan infotainment. Padahal mau digerogoti yang sebelumnya mengatur semua aspek pidana, perdata, dagang, lalu diperkecil hanya masalah keluarga. Keluarga ini pun mau diperkecil, mau dihabiskanlah, sehingga Islam tidak punya kekuatan. Alhamdulillah, saya dapat dengar-dengar ternyata Mahkamah Konstitusi menolak ini. Nah, ini umat Islam mesti paham tentang ini, terutama bapak-bapak pengacara memperjuangkan insyaallah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon izin Tuan Guru yang kami muliakan, pimpinan izin. Ada satu ayat yang mungkin selama ini membingungkan bagi saya, mungkin bagi Ustaz. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Yang mana artinya mungkin
Sungguh sebenarnya manusia ini telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna-sempurnanya, tetapi nanti mereka dikembalikan lagi kepada seburuk-buruknya. Mohon penjelasan Ustaz, sampai sekarang saya itu mungkin walaupun ada pejabat atau alibi-alibi saya gitu, tapi masih bias waktu itu Ustaz. Mohon izin Ustaz, singkat izin Ustaz. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Sempurna di sini ada dua. Yang pertama sempurna fisiknya. Gajah besar tapi hidungnya terlalu panjang. Lalu kemudian tak sempurna. Kemudian tangan ke depan kaki. Maka makhluk yang paling sempurna bentuk fisiknya manusia inilah. Kepala di atas, ada tangan, ada kaki. Ada pula yang punya tangan, punya kaki tapi berekor pula. Nah, sedangkan kita ini sempurna secara fisik. Lalu kemudian jin itu sempurna juga, cuma tak nampak. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia menengok kamu, tapi kamu tak bisa menengok dia. Maka manusia ini disebut basyaran sawiya. Basyar artinya kulit. Kulit. Kenapa? Karena kita ini berkulit, nampak. Sedangkan jin itu diambil dari kata jannah. Jannah artinya tertutup. Makanya janin yang ada di dalam perut itu tak nampak karena tertutup fi zulumantin salas, ditutup oleh 3 kegelapan. Lalu kemudian surga disebut dengan jannah. Jannah itu artinya tertutup karena cahaya matahari tak sampai ke bawah, karena daun-daun ranting-rantingnya tertutup zamharira, tak nampak sampai ke bawah, tak tembus cahaya sampai ke bawah. Oleh sebab itu maka yang paling sempurna secara fisik di antara 3 makhluk ini manusia, hewan, binatang dengan jin, kitalah yang paling sempurna. Maka disebut dia dengan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan yang kedua, kesempurnaan tentang keseimbangan antara nafsu, akal dengan akal. Ada makhluk yang hanya nafsu saja tak ada akal. Ada pula makhluk yang akal saja tak ada nafsu, sedangkan kita seimbang. Maka dikatakan Allah, kalau yang paling sempurna secara fisik, kalau juga yang paling sempurna secara mental. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi setelah kau sempurna, summa radadnahu asfala. Dibalikkan engkau, dijatuhkan serendah-rendahnya. Siapa itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tak dipakai untuk merenung. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tak dipakai untuk menengok alam semesta yang baik-baik. Lahum uzunun la adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tak dipakai untuk mendengarkan nasihat. Ulaika kal an'am. Mereka itu jatuh macam binatang. Balhum adhal. Bahkan lebih hina daripada binatang. Jadi manusia ini makhluk unik. Ketika dia menggunakan potensinya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Sampai-sampai malaikat bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis tak mau sujud. Tapi ketika dia tak memakai potensinya, tak taat kepada Allah, ulaika kal an'am. Mereka lebih hina daripada binatang. Itulah makna radadnahu asfala safilin. Kita ini insya Allah termasuk tak pala tinggi kali melebihi malaikat, tapi paling tidak kita masuk kategori ahsani taqwim insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, para hadirin, tuan-tuan guru kami yang